Menikahi Janda Ting-Ting. Bab 139. Kedua mata Arman terpejam seiring hembusan napas yang terdengar bergetar dari mulutnya. Sesaat kemudian, ia menyingkir beberapa langkah ke belakang, membiarkan para seniornya mengambil alih situasi. "Kami terpaksa menahan Anda karena menghalangi proses penyidikan," ucapnya sambil memasang borgol di kedua sisi pergelangan tangan Pak Sunarto. "Tidak, bukan saya yang harus kalian tahan. Tapi dia," teriaknya, sambil memegangi Arman yang terus 12 menatapnya dengan angkuh. "Bidebah, Slalan. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Butuh 4 orang petugas untuk menyeret Pak Sunarto meninggalkan ruangan itu." Sementara puluhan orang lainnya mulai bersatu untuk membuka pintu masuk ke ruangan di bawah sana, setelah sempat ragu dengan insting Arman. Di tengah proses yang sedang berjalan, Pak B4 Reskrim mendekati Arman. Ia terlihat merasa bersalah karena tadi sempat melarang Arman untuk melakukan evaluasi ulang. "Men, apa penemuan ini ada sangkut pautnya dengan kasus kamu?" "Tidak secara langsung." Arman menoleh ke sisi kirinya. "Tapi, pria itu adalah dalang dari semua berita yang beredar tentang saya. Kasus suap yang diada-ada dan persoalan asmara terlarang yang sebenarnya tidak pernah ada. Sialnya, tim Anda diam saja saat berita palsu itu beredar." "Maaf, men. Saat itu, isu tentang perselingkuhan dan kasus suap kamu mengalihkan perhatian publik. Kami salah fokus, sekali lagi, maaf. Sebenarnya kami sudah mulai curiga ketika Chelsea muncul di konferensi pers," sambung seorang lainnya. "Semakin rendah royalitas seorang abdi, semakin mudah mereka dimanipulasi," ungkap Arman, masih menatap seniornya penuh kekecewaan. "Untuk kali ini, saya harap Anda bisa melindungi dan memaklumi semua rasa sakit saya. Tentu, lakukan apapun, kami di belakangmu," ucap beliau lalu menepuk-nepuk pundak Arman. Bertepatan dengan itu, lantai ruangan berhasil dibongkar. Ditarik naik menggunakan tambang. Untuk kesekian kalinya mereka tercengang saat melihat tangga menuju ruangan yang begitu gelap di bawah sana. "Komandan." Rusdi beralih memandangi Arman dari jarak beberapa meter. "Silakan masuk. Anda harus menjadi orang yang pertama kali melihat apa yang ada di bawah sana." "Heleh." Seorang pria menepuk punggung Rusdi dari belakang. "Bilang saja kamu takut, kan?" Rusdi melirik rekan itu sambil berkomat kamit, kesal. Sementara Arman dan kepala bar 3 Skrim segera beranjak, menuruni tangga dengan bermodalkan center portable milik An-4K buah mereka. Situasi yang begitu gelap membuat mereka tak leluasa bergerak. Untuk itu, Arman bertindak sigap, mendekati sakelar lampu di sudut ruangan dan saat lampu berhasil dinyalakan. "Astaga!" Beliau menutup mulut dengan telapak tangan lalu menoleh ke arah Arman yang masih berdiri di sudut ruangan. "Benar-benar di luar ekspektasi. Ini penemuan besar. Kau benar-benar luar biasa, men. Baru saja beberapa jam lalu ia diremehkan dan dianggap membuang-buang waktu, dan sekarang sudah dipuji-puji lagi." Dari masalah ini, Arman memahami bahwa sikap orang lain tergantung seberapa besar pencapaian yang telah ia torehkan. Rusdi dan beberapa rekannya yang baru saja turun, ikut tercengang hingga mematung dengan ekspresi tak percaya saat melihat isi ruangan tersebut. "Aku merinding. Si kumis itu benar-benar..." Ucapan Rusdi menggantung begitu saja. Seakan tak percaya jika di balik kedermawanan Pak Sunarto di hadapan masyarakat, terdapat rahasia sebesar ini. Pagi ini, Livia bersiap-siap untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya, setelah beberapa hari diopname. Kondisinya pun sudah sangat baik, terbukti ia bisa makan rujak di pagi hari dalam keadaan perut kosong. 13. "B cepat beresin," ucapnya kepada Pak Abdul yang datang membantu. "Oh ya, supir papa mana sih? Kok lama banget jemputnya?"
Aku pegel nunggu dari tadi. Mungkin sebentar lagi, Non. Dasar lelet. Itu scarf mahal saya sampai ketinggalan. Sentaknya, sambil menunjuk dengan ujung kaki kirinya. Iya, Non. Wanita Parubaya itu menunduk hormat, lalu beringsut mengambil barang Livia di sandaran sofa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara derit pintu di sisi kanan ruangan. Dengan santainya, Livia menoleh, dan akhirnya terbelalak melihat beberapa orang petugas Kepolisian masuk, menghampirinya. Ada apa ini? Livia meletakkan makanan di atas berangkar lalu beranjak turun. Kalian salah ruangan, ya. Selamat pagi, Nona Livia Ardila. Kami datang membawa surat penangkapan atas kasus Pak Sunarto yang melibatkan Anda. Apa? Dadanya tersentak-sentak kuat. Enggak, saya enggak terlibat. Jangan tega ya, saya ini lagi hamil loh. Maaf, kami hanya menjalankan tugas. Pria itu mendekati Livia dan di saat bersamaan, seorang lainnya memasuki ruangan. 14. Rusdi. Livia mencoba untuk melepaskan diri, seraya terus melihat pria di ambang pintu ruangan. Aku tidak mau dibawa dengan cara memakai seperti ini. Kalau Arman tidak kritis, dia pasti akan sangat marah aku diperlakukan seperti ini dalam kondisi hamil. Teriakan itu cukup mengganggu indera pendengaran Rusdi, hingga butuh waktu untuk fokus, sebelum akhirnya kembali menatap wanita di hadapannya. Justru Komandan Arman sendiri yang memerintahkan penangkapan ini, Bude. Dek. Gerakan tubuhnya yang terus minta dilepaskan, terhenti begitu saja. Kedua kakinya pun terasa lemas saat mengetahui dua fakta menyakitkan sekaligus, bahwa ternyata Arman sudah sadar dan dialah yang memerintah ini semua. Jadi, Arman sudah sadar. Yah, begitulah. Rusdi kembali memberikan arahan agar para petugas itu segera membawa Livia ke mobil patroli. Tidak, aku tidak bersalah. Panggil Arman saja, jangan bawa aku ke kantor polisi. Teriak Livia sepanjang perjalanan melewati koridor. Ia benar-benar diseret hingga diangkat karena terus memberontak. Sebelum pergi, Rusdi menghampiri Pak Abdul yang terlihat sangat kaget hingga wajahnya memucat. Saat ia semakin dekat, wanita Parubaya itu malah mundur. Tenang, Bu. Saya cuma mau menyampaikan pesan Komandan Arman, ungkap Rusdi berusaha lemah lembut. Dia berpesan untuk tidak memberitahu Pak Abdul dulu mengenai penangkapan ini. Nanti, Arkan yang akan bicara dan menyampaikan kepada beliau. Wanita Parubaya itu langsung mengangguk, paham. Mengingat kondisi Pak Abdul yang juga punya penyakit komplikasi, dan harus dijaga kesehatan fisik dan pikirannya. Kalau begitu, saya permisi. Hati-hati di jalan. Rusdi mengucap salam dan berbalik pergi menyusul tim reskrim yang mungkin sudah sampai di lobi depan. Di dalam mobil, Livia terus menunduk, menyembunyikan wajahnya dari tangkapan kamera wartawan yang ternyata sudah menunggu di depan sejak tadi. Ia benar-benar malu, dan merasa terinjak dan dihakimi dengan cara seperti ini. Mungkin, ia tidak sadar jika apa yang dirasakan Chelsea beberapa pekan lalu, jauh lebih sakit. Menghadapi semua tuduhan dan pertanyaan menyakitkan dari awak media benar-benar menghancurkan mentalnya. Kantor B4 Reskrim pun sudah dipadati oleh para pencari berita. Bahkan lebih padat lagi, karena penemuan uang ratusan miliar dan emas batangan di ruang penyimpanan bawah tanah milik Pak Sunarto, benar-benar menggemparkan, dan mengukir sejarah keempat sus korupsi. Bukan hanya itu, puluhan mainan S3 kilodetik, juga disita malam tadi. Diduga Pak Sunarto menjadikan ruangan tersebut sebagai tempat praktik as-asteris sila agar tidak terendus orang lain. Belum lagi, kasus penyerangan dan pencemaran nama baik yang dilakukan beliau kepada Arman, membuatnya terkena pasal belapis. Arman, bersama Kepala B4 Reskrim, sedang berada di ruang interogasi.
Duduk berhadapan dengan Pak Sunarto yang belum juga buka suara atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. 15. Sunar, kamu tahu aturan, kan? La menyondongkan badan ke depan, seraya menumpukan telapak tangan di atas meja. Tidak menjawab, berarti siap dengan semua hukuman berat. Biarkan saja, sahut Arman dari belakang. Dia tidak menjawab. Tapi, fakta sudah bicara. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan pernah berpikir untuk menyuempatpe siapapun, karena itu percuma. Saya dan tim kami akan mengawasi setiap proses sampai kamu membusuk di penjara. Penuturan Arman, membuat Pak Sunarto kembali menegapkan kepalanya. Berdiri sambil menghentak meja. Kau benar-benar S3 Tan. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada seniormu. Aku tidak suka semua orang memujimu. Lanjut Pak Sunarto, dengan menggebu-gebu. Kamu, masih muda, jauh di bawahku. Bagaimana bisa kamu yang direkomendasikan untuk naik menjadi keempat Polres? Itu tidak adil, harusnya aku, bukan kau. Arman hanya diam tanpa menanggapi, sementara petugas di dalam ataupun di luar ruangan, sibuk mencatat ataupun merekam semua yang diucapkan pria paruh baya itu. Saya rasa ini sudah cukup. Arman menoleh ke sisi kirinya. Saya pamit pulang sebentar, besok saya akan datang lagi untuk proses selanjutnya. Iya pulanglah, serahkan kepada kami. Beliau menepuk-nepuk pundak Arman dengan bangga. Sekali lagi, maafkan kami, men. Saya janji, nama baik kamu akan kembali bersih, dan tidak mempengaruhi karirmu. Siap. Arman mengangkat tangan, memberi hormat lalu bergegas pergi meninggalkan ruangan itu, tanpa mempedulikan Pak Sunarto yang terus berteriak memakinya. Bertepatan saat-saat sampai di lobi depan, Rusdi dan jajaran, baru saja masuk sambil membawa Livia yang sudah diborgol. Langkah Arman terhenti sebentar, melihat sepupunya yang juga sedang memandang ke arahnya. Arman. Sekuat tenaga Livia mencoba melepaskan diri dari pegangan Rusdi dan petugas lain. Berlari cepat, dan akhirnya bersimpuh di hadapan Arman. Tolong jangan biarkan aku masuk penjara. Aku sedang mengandung dan ini anakku. Sangga Arman memotong ucapan wanita itu. Kau ingin aku percaya bahwa itu empatku. Jangan mengada-ada, Livia. Setelah kasus Sunarto selesai di BAP, giliranmu akan tiba. Jangan. Livia memeluk kaki Arman, kuat-kuat. Selamat aku tidak mau dipenjara. Kasihanilah, walau bagaimanapun, kita ini keluarga. Kau ingin aku menganggapmu keluarga, sedangkan kau sendiri. Arman menghembus napas panjang. Kembali beralih kepada Rusdi. Bawa dia ke ruang tahanan sementara. Besok, kita semua berkumpul di kantor reskrim. Siap, Komandan. Langkah Arman berlanjut meninggalkan kantor pusat Badan Reserse Kriminal. Wajahnya begitu datar dan dingin, bahkan sapaan orang-orang sekitar tak lagi ia pedulikan. Arman, jangan tinggalkan aku di sini. Teriak Livia dengan begitu histeris saat memandangi kepergian sepupunya itu. Bahkan setelah semua fitnah yang dilontarkan, ia masih berharap dimaklumi. Sesampainya di parkiran, tepatnya di samping badan mobil, Arman kembali menoleh, melihat bangunan kantor B4 Reskrim yang menjadi tempat mimpi tersebarnya sebagai anggota Polri. Ya, saat digadang-gadang akan menjadi keempat P0LRI suatu saat nanti. Ia hanya ingin mengabdikan diri sebagai pemberantasan kejahatan dan menjadi orang nomor satu di B4 Reskrim. Namun, setelah semua masalah yang menimpa ia dan keluarga, apa cita-cita itu masih dipeluk erat? 16. Ponsel yang tiba-tiba berdering, membuat lamunan singkat itu buyar. Arman segera masuk ke dalam mobil sembari menerima panggilan telepon tersebut. Assalamualaikum, men. Waalaikumsalam, kenapa, Bu?
Tanyanya seraya menghidupkan mesin mobil, dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Altaf baru bangun, dan langsung ngamuk karena gak ada kamu di rumah. Bisa pulang sebentar, nak? Iya, Bu. Saya pulang sekarang. Panggilan telepon itu diakhiri oleh Arman dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bahkan mengabaikan pesan dokter untuk tidak menyetir sampai kondisinya pulih total. Situasi kediaman keluarga Andi Malarangeng dilanda kepanikan sejak beberapa jam lalu. Semua penghuni rumah sudah berusaha membujuk Altaf, tapi bocah itu tidak mau berhenti menangis dan memecahkan semua barang yang ada di hadapannya. Ayah. Al mau sama ayah, Bunda. Tangan-tangan kecilnya berusaha melepas diri. Sementara Chelsea tetap bertahan memeluk erat, meski punggungnya mulai nyeri karena dipukuli oleh Altaf. Iya sayang, ayah sudah jalan pulang. Tunggu sebentar lagi. Bunda jangan bohong. Suara teriakannya berubah pilu. Al nggak mau ayah pergi lagi. Panggilin ayah, Bunda. Altaf mendorong bundanya, melepaskan diri dan kembali memecahkan vas bunga di meja nakas. Berguling di atas tempat tidur sembari menangis sesenggukan. Tak ada yang bisa Chelsea lakukan dan akhirnya membiarkan. Raut wajahnya begitu lelah dan putus asa, karena kehabisan cara untuk memulihkan Altaf dari trauma pasca kejadian kemarin. Apalagi setelah Arman sadar, Altaf benar-benar tidak mau lepas dari ayahnya. Ia ingin selalu ditemani seperti takut akan ditinggal selamanya. Hal ini menyadarkan Chelsea, bahwa masalah psikis putranya tidak bisa dianggap sepele. Setengah jam berlalu, Chelsea belum juga beranjak dari posisinya, hingga suara derit pintu kamar mengalihkan perhatian, memandangi Arman yang baru saja tiba. Ayah. Altaf berdiri, melompat dari tempat tidur, berlari memeluk erat ayahnya. Tubuhnya bergetar dan berkeringat dingin. Jangan tinggalin Al. Ayah di sini aja. Kedua mata Arman membulat, sanubarinya tersentak, saat bisa merasakan ketakutan itu. Ia tidak menyangka, peristiwa ini akan melenyapkan keceriaan Altaf yang dulu selalu berseri seperti matahari pagi. Jangan tinggalin Al, ayah. Satu kecupan Arman berikan di kepala putranya. Insya Allah, ayah akan tetap di sini sama Al. Jangan nangis lagi. Di belakang sana, Chelsea mundur teratur, hingga akhirnya keluar dari kamar itu, untuk memberikan ruang bagi suaminya mengambil alih keadaan. Alhamdulillah, Al sudah tenang ya, Sa? Tanya Bu Nur yang sejak tadi menunggu di depan pintu kamar, bersama Rania dan Art rumah itu. Alhamdulillah, sudah, Bu. Aku mau istirahat sebentar. 17. Kak Chelsea. Rania memegang lengan kakak iparnya. Aku buatkan minuman hangat ya, kakak tunggu di kamar saja. Nggak usah, Ran. Aku cuma butuh tidur sebentar. Dilepasnya tangan Rania dari pergelangan tangan, lalu kembali mengambil langkah menuju kamar utama yang terletak tak jauh dari sana. Bu Nur memandangi putrinya, khawatir. Beliau bisa merasakan betapa lelahnya Chelsea akhir-akhir ini. Tapi harus terlihat kuat, seolah tidak ingin kesedihannya membuat semua orang terbebani. Arman menemani Altaf di kamar sampai sore hari. Dibantu seorang dokter dan psikolog N4K yang datang untuk memberikan penanganan terbaik. Insya Allah, kondisinya akan baik-baik saja. Saya juga sudah memberikan obat agar tidurnya lebih nyenyak, ucap pria di hadapan Arman. Terima kasih, kita lanjutkan besok pagi. Baik, Pak Arman. Kalau begitu saya permisi. Kedua pria itu beranjak pergi diantar oleh Bu Nur dan Bibi. Sementara Arman masih berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah pucat Altaf. Untuk hari ini, ia bisa tenang karena mendapatkan bantuan dari ahlinya. Tapi untuk besok, dan seterusnya ia masih tidak tahu pasti, apakah kondisi putranya akan membaik. Cukup lama di sana,
hingga tak disadari waktu sudah menunjuk jam 1 dini hari. Ia beranjak keluar, menuju kamarnya yang terletak tak jauh dari kamar Altaf. "Ayah!" Suara di belakang sana, membuat langkah Arman terhenti. Berbalik memandangi Guzel yang berlari cepat dan langsung memeluknya. "Ayah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sekolahmu lancar?" Ia mengangguk cepat sambil tersenyum. "Ucel temani Al tidur ya. Ayah istirahat saja sama bunda. Ada Uti dan Bibi juga kok." "Terima kasih, jaga adikmu, kalau dia rewel panggil ayah." "Siap, Komandan," ucapnya sambil memberi hormat, lalu berbalik masuk dalam kamar Altaf. Begitu juga dengan Arman yang kembali melanjutkan langkah. Sesampainya di depan kamar, ia buka pintu itu pelan dan dari kejauhan ia bisa melihat Chelsea sedang duduk melamun di atas sajadah. Di tengah remangnya cahaya lampu tidur, kepala istrinya tertunduk dan suara isak tangisnya pun mulai terdengar pilu. Niat Arman untuk masuk pun tertunda. Ditutupnya pintu itu, pelan dan kembali termangu beberapa saat sebelum akhirnya berbalik badan, bersandar pada daun pintu dan membiarkan tubuhnya luruh. Jatuh, duduk bersandar seraya memeluk erat kedua lutut. Arman larut dalam pikiran yang terus berkeliaran, mempertontonkan setiap momen bahagia keluarga kecilnya di rumah itu. Bayangan saat Altaf belajar merangkak, berjalan dan berlari terlihat sangat bahagia. Belum lagi momen saat dirinya, Chelsea menghabiskan waktu bersama, bercerita dan mendiskusikan mimpi-mimpi kecil mereka di 18. Masa depan. Tanpa Arman sadari, air mata mengalir membasahi wajahnya yang datar. Ia menyesali beberapa sisi dalam rumah tangganya, yang tak bisa disempurnakan hanya dengan harta dan kejayaan.